Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam suasana yang menyenangkan dan gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Mang Guru Mumu. Kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran suplemen. Video pembelajaran suplemen ini dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran anak-anakku semuanya dalam rangka melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku dan ayah bunda semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan tema ketiga, makanan sehat, masih di subtema 1. Dan kita sudah beranjak ke pembelajaran kelima dan keenam. Anak-anakku semuanya dan ayah bunda yang berbahagia, pada pembelajaran kita pagi hari ini diharapkan anak-anakku semuanya sudah mempersiapkan semua kebutuhan pembelajarannya, sudah mempersiapkan segala macam kebutuhan berupa buku dan alat tulis lainnya, terutama hal-hal lain juga harus dipersiapkan kaitan dengan daya pendukung dari perangkat elektronik yang anak-anakku semuanya gunakan. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tertunda. Kemarin kita sudah sampai ke pembelajaran 3 dan 4. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, bagi anak-anakku yang belum sempat menonton video pembelajaran Bapak yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Karena materi pembelajaran ini berkesinambungan, artinya nyambung dari yang pertama, dari pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang yang 5 dan keenam. Kemudian anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertama, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem pencernaan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana organ pencernaan pada hewan dan organ pencernaan pada manusia ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana sistem pencernaan, lebih rinci lagi tentang sistem pencernaan pada manusia, anak-anakku semuanya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar bagaimana menentukan kata kunci, menganalisis iklan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berlatih bagaimana menganalisis sebuah iklan, mencari informasi, mengambil kata kunci dari sebuah iklan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar juga tentang alat musik Nusantara. Kemarin kita sudah mengenal dan kita sudah hafal Mars Hidup Sehat ya. Sudah hafal ya, sudah disetorkan ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana kita mengenali alat musik Nusantara yang ada di Indonesia. Ada banyak alat musik yang harus kita ketahui, minimal kita tahu jenisnya, tahu namanya ya. Itu sebagai kemajemukan yang kita miliki di Indonesia, anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya yang berbahagia,
Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan pada ayah bunda tolong dampingi putra-putrinya untuk selama belajar, supaya putra-putri kita senantiasa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dan juga jangan lupa doakan mereka supaya apa yang mereka harapkan, apa yang anak-anak kita harapkan bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu sistem pencernaan manusia. Kita lihat bagaimana sih sistem pencernaan pada manusia. Ya, inilah awal dari pertemuan kita anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah mengenal jenis-jenis organ pencernaan pada manusia. Nah, sekarang Bapak review ya. Organ pencernaan pada manusia. Kemarin kita sudah belajar ada berapa katanya? Masih ingat? Nah, sekarang ada gambarnya. Silahkan kamu amati gambar tersebut. Kira-kira apa saja nama dari organ-organ tersebut? Yang pertama, organ pencernaan manusia itu apa? Kita memakan makanan mulai dimasukkan dari mulut ya anak-anakku semuanya. Ini organ yang pertama namanya mulut. Ya, mulut kita adalah organ pencernaan yang pertama, tempat di mana makanan masuk ke dalam mulut untuk kemudian dicerna. Lalu yang kedua apa? Nama organ pencernaan kita? Setelah makanan dikunyah di dalam mulut, masuk ke dalam ditelan ke dalam kerongkongan ya anak-anakku semuanya. Ini namanya kerongkongan. Lalu yang ketiga, setelah dari kerongkongan makanan masuk ke dalam apa namanya? Iya, betul sekali, namanya lambung ya. Nah, lambung ini adalah organ pencernaan dari manusia. Kemudian setelah dari lambung makanan masuk ke dalam usus halus anak-anakku semuanya ya. Nah, itu namanya. Lalu yang berikutnya ada usus besar ya. Nah, setelah dari usus besar baru ke dalam anus ya, dikeluarkan melalui anus. Nah, inilah organ pencernaan pada manusia yang akan kita pelajari satu persatu lebih rinci anak-anakku semuanya ya. Supaya lebih efektif, mari kita bahas satu persatu mulai dari mulut anak-anakku semuanya ya. Kita masuk ke dalam mulut manusia dulu. Nah, ini mulut. Nah, gambarnya seperti ini. Ini penampakan dari mulut kita anak-anakku semuanya ya. Ada gigi, ada lidah ya. Kemudian ada pangkal tenggorokan. Oke, kita coba lihat. Di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut anak-anakku semuanya itu mengalami dua jenis pencernaan. Pencernaan apa saja, Pak? Nah, yang pertama namanya pencernaan mekanik anak-anakku semuanya ya. Istilahnya pencernaan mekanik. Lalu yang kedua ada yang disebut pencernaan kimiawi. Apa bedanya mekanik dan kimiawi? Nah, mekanik ini atau pencernaan mekanis ini melibatkan gigi dan lidah. Makanan kan digigit anak-anakku semuanya, dipotong terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam mulut, karena ukuran makanan kan beda-beda. Ada yang bisa langsung masuk, ada yang bisa sedikit-sedikit. Nah, untuk bisa mengolah makanan, mencerna makanan, itu makanan harus dihancurkan dulu. Pertama cara menghancurkannya digigit. Nah, digigit, dipotong ya, dipotong oleh gigi seri namanya. Nah, nanti kita belajar ada berapa sih jenis gigi di dalam mulut kita. Lalu ada lidah, tempat mengaduk-aduk makanan kita di dalam lidah, bagaimana merasakan rasa dari setiap jenis makanan. Kemudian pencernaan kimiawi itu
tadi kan pencernaan mekanis melibatkan gigi dan lidah ya. Nah, kalau pencernaan kimiawi ini melibatkan saliva atau ludah. Di dalam mulut kita ada kelenjar ludah yang menghasilkan cairan berupa ludah. Nah, kenapa mulut kita selalu basah, ada ludah di dalamnya? Nah, nanti kita akan pelajari kenapa sih mulut kita selalu basah. Nah, pertama, kita belajar gigi terlebih dahulu ya. Nah, ternyata gigi pada anak-anak itu terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Nah, yang mana Pak gigi seri? Gigi seri itu gigi yang paling depan anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya bisa lihat di sini ada 4 gigi paling depan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya gigi seri. Yang atas 4, yang bawah pun 4. Nah, jika dijumlahkan kan jadi 8. Nah, bagian gigi yang paling depan yang fungsinya untuk memotong makanan itu namanya gigi seri. Kalau kamu mau memotong makanan pasti menggunakan gigi seri. Dipotongnya dari depan ya. Kalau makanannya itu tidak keras ya, seperti kamu makan pisang kan digigitnya di depan ya. Tidak mungkin ada orang makan pisang digigitnya dari samping. Nah, itu beda. Kenapa dari depan? Karena untuk memotong. Yang kedua, ada gigi taring. 4 gigi taring. Mana gigi taring? Nah, di samping gigi seri ini ada gigi taring anak-anakku semuanya. Ukurannya lebih panjang sedikit dari gigi seri. Nah, di kiri 1, di kanan 1 untuk bagian atas, bagian bawah juga sama. Kiri 1, kanan 1. Jadi jumlahnya 4. Nah, sisanya di belakang itu namanya gigi geraham. Oke, tadi gigi seri fungsinya untuk memotong. Lalu gigi taring fungsinya untuk apa? Nah, kalau gigi taring ini untuk mengoyak ya, mengoyak makanan. Biasanya kalau makanannya keras, kamu mengoyaknya melalui gigi taring. Contohnya kamu makan daging. Pasti kalau dagingnya agak keras ya, kamu misalkan makan ayam goreng. Ayam goreng pasti digigitnya dari pinggir menggunakan gigi taring. Kenapa? Supaya makanannya terkoyak karena keras. Gunakan gigi taring. Lalu gigi geraham fungsinya untuk apa? Nah, gigi geraham ini fungsinya untuk melunakkan anak-anakku semuanya ya, menghaluskan makanan, menggerus makanan di dalam mulut ya, dihancurkan lebih lanjut oleh gigi geraham. Itu ya anak-anakku semuanya. Ingat, pada anak-anak jumlah giginya ada berapa berarti itu? 8 tambah 4 tambah 8, 20 ya. Jumlahnya ada 20 kalau pada anak-anak. Nah, lalu pada orang dewasa berapa, Pak? Nah, ternyata pada orang dewasa itu ada 32 anak-anakku semuanya. Terdiri dari apa? Terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham bagian depan, dan 12 gigi geraham bagian belakang. Jadi gigi gerahamnya ada banyak ya. Dijumlahkan jumlahnya semuanya ada 32 ya. Kalau gigi serinya sama ya, anak-anak sama orang dewasa itu sama 4. Gigi taringnya juga sama. Yang beda itu gigi geraham. Gigi gerahamnya ada 20 berarti ya. Bagian depannya 8, bagian belakangnya 12. Nah, ini perbedaannya. Oke, ingat ya, itu jumlah gigi pada anak-anak dan orang dewasa. Lalu sekarang setelah kita tahu gigi pada mulut kita harus menjaga kesehatan gigi anak-anakku semuanya ya. Jangan lupa gosok gigi, bangun tidur gosok gigi ya. Bangun tidur segera gosok gigi. Kemudian mau tidur gosok gigi juga supaya giginya terawat ya, supaya giginya tidak sakit. Kemudian setelah makan juga sama, gosok giginya anak-anakku semuanya biar bersih ya. Itu jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang menempel di dalam gigi kita. Itu bisa menyebabkan gigi kita kotor, kemudian keropos dan akhirnya sakit ya. Nah, itu. Lalu
untuk menjaga kesehatan gigi juga jangan lupa selain gosok gigi, kamu harus periksakan tuh ya gigi kamu setiap 6 bulan sekali minimal ke dokter gigi. Ya, periksakan kesehatan gigi kita supaya tetap sehat anak-anakku semuanya ya. Nah, selanjutnya di dalam mulut kita juga ada lidah. Lidah ini berfungsi membantu proses mengunyah ya. Kita kan mengaduk makanan di dalam mulut, kita menggunakan lidah. Kita menggunakan lidah untuk mengaduk makanan kita yang kita makan. Lalu selain itu menelan. Nah, cara menelan itu dibantu oleh lidah anak-anakku semuanya ya. Kemudian membedakan rasa. Nah, ini yang paling penting. Lidah ini punya fungsi merasakan dari setiap makanan. Kita bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa asam ya, pahit dari sebuah makanan itu dengan lidah. Itu ya. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dengan bisa merasakan lidah, merasakan makanan, kita bisa menikmati rasa dari setiap makanan. Bayangkan kalau kita lidahnya tidak berasa, nah semua jenis makanan tidak ada rasanya, ya tidak enak. Nah, tapi dengan adanya lidah, kita bisa merasakan enaknya sebuah makanan, enaknya makan es krim, enaknya makan ayam goreng, ya. Enaknya makan bakso dan lain sebagainya. Itu karena kita dikaruniai organ yang bernama lidah. Maka syukuri itu ya, bersyukurlah ya. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara memakan makanan yang sehat. Jangan makan makanan yang sembarangan ya, makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat yang kita makan walaupun enak itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita ya. Ingat, apalagi sekarang di masa pandemi sekarang ini, kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat penting. Kesehatan kita di masa pandemi ini sangat terancam, maka kita harus senantiasa menjaga imunitas kita, kestabilan tubuh kita supaya tetap fit, supaya tetap sehat anak-anakku semuanya. Oke, siap. Itu ya fungsi lidah. Lalu ada apa lagi Pak di dalam mulut? Nah, di dalam mulut tadi sudah dikatakan ada juga ludah anak-anakku semuanya. Ada cairan yang dihasilkan dari sebuah kelenjar di dalam mulut. Mulut kita ini selalu basah anak-anakku semuanya, selalu ada cairan walaupun ludah kita telan, muncul lagi. Apalagi kalau kita dalam kondisi berbicara. Nah, ini produksi ludah sangat tinggi. Ludah ini atau saliva berperan memudahkan dalam menelan makanan anak-anakku semuanya ya. Kenapa? Karena dengan adanya ludah, makanan itu jadi dibasahi kemudian dilumasi ya. Makanan diaduk dengan air ludah, nah supaya terjadi pencernaan di sana. Selain itu ludah juga mengandung enzim anak-anakku ya. Ternyata ludah yang kita produksi, yang dihasilkan oleh mulut kita ini mengandung enzim-enzim yang memang bermanfaat dalam proses pencernaan anak-anakku semuanya ya. Ada enzim apa saja? Ada enzim tialin ya, atau yang disebut enzim amilase istilahnya, yang punya peran mengubah zat karbohidrat atau amilum menjadi maltosa atau gula sederhana. Nah, ternyata Tuhan menciptakan ludah itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Di dalam ludah ternyata ada kandungan, ada sebuah zat yang bisa membantu mencerna makanan. Makanan yang tercampur dengan ludah itu akan lebih mudah tercerna oleh tubuh kita anak-anakku semuanya ya. Bagaimana jadinya kalau makanan tidak tercerna dengan baik, itu tidak akan bisa bermanfaat bagi tubuh kita tentunya ya. Itu anak-anakku semuanya, kita sudah tahu ternyata di dalam mulut kita ini ada organ-organ penting ya, yang kadang-kadang kita lupakan keberadaannya ya, terutama gigi ya, gigi, kemudian lidah dan cairan ludah anak-anakku semuanya ya. Itu. Baik, sudah paham ya bagaimana makanan masuk dan dicerna di dalam mulut.
Nah, kalau sudah paham kita kembali. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah. Nah, dalam mengunyah makanan ingat ya, jangan baru beberapa kali dikunyah langsung ditelan. Baiknya kamu kunyahnya yang lama anak-anakku semuanya. Itu kunyahnya yang lama. Pastikan makanannya lembut. Kalau sudah lembut, kalau sudah halus baru kamu telan. Ini dalam rangka membantu kinerja lambung supaya tidak terlalu berat. Itu ya. Nah, setelah makanan halus, lembut ditelan, masuk ke dalam kerongkongan anak-anakku semuanya ya. Nah, kerongkongan ini kan panjang ya anak-anakku semuanya. Bagaimana caranya makanan bisa masuk lanjut ke dalam lambung? Nah, di dalam kerongkongan, organ kerongkongan ini punya sebuah gerakan namanya gerakan peristaltik. Gerakan ini berfungsi mendorong makanan atau bolum ya. Makanan yang sudah dikunyah namanya bolum, itu didorong oleh sebuah gerakan namanya gerakan peristaltik sehingga makanan bisa masuk terus ke dalam lambung. Ingat ya, namanya apa? Gerakan peristaltik. Gerakan yang ada pada kerongkongan mendorong makanan bisa masuk ke dalam lambung anak-anakku semuanya ya. Itu. Selanjutnya setelah dari kerongkongan makanan atau bolum tadi masuk ke dalam lambung ya. Nah, lambung ini seperti ini. Kita lihat bagaimana sih proses di dalam lambung anak-anakku semuanya. Kita klik bagian lambung. Nah, ini namanya lambung. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini contoh lambung manusia anak-anakku semuanya ya. Nah, bagaimana sih makanan selama di dalam lambung? Nah, ternyata selama di dalam lambung makanan akan diproses secara kimiawi anak-anakku. Ya, ingat tadi ada mekanis, ada kimiawi. Mekanis itu berarti melibatkan organ fisik ya, organ fisik seperti tadi gigi dan lidah. Nah, kalau kimiawi ini melibatkan zat-zat kimia yang terkandung dalam cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita seperti ludah tadi. Nah, ternyata di dalam lambung juga ada cairan-cairan yang dihasilkan oleh lambung ya, ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung dalam rangka membantu proses pencernaan. Nah, proses pencernaan yang melibatkan enzim ini kan tadi disebut apa? Pencernaan kimiawi. Ya, bagus, masih ingat ya. Nah, apa saja enzim-enzim yang membantu pencernaan di dalam lambung? Pertama, ada yang disebut enzim renin anak-anakku semuanya ya. Nah, enzim renin ini berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Pak, apa itu protein susu, apa itu kasein? Nah, nanti kita pelajari atau kamu silahkan cari apa itu protein susu, apa itu kasein. Nanti kamu akan menemukan banyak istilah-istilah yang aneh, yang asing. Nah, sementara nggak apa-apa ya, kamu hafalkan saja dulu istilahnya itu. Kamu tahu saja dulu namanya. Nanti untuk memahaminya lebih lanjut, kamu bisa mencari menggunakan kamus, mencari di sumber belajar yang lain. Sekarang kamu ingat saja namanya ya. Lalu yang kedua ada enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton ya. Nah, kamu hafalkan saja dulu bahwa enzim pepsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton ya anak-anakku semuanya. Lalu yang berikutnya ada asam klorida. Nah, lambung kita ini menghasilkan asam klorida atau HCl, berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin anak-anakku semuanya ya. Itu fungsinya. Tolong dihafalkan ya. Lalu yang keempat ada enzim lipase. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol anak-anakku semuanya ya. Nah, ini fungsi dari enzim lipase. Ingat, di sini ada 4. Tolong kamu hafalkan nih nama-nama enzim ini yang ada di lambung gitu ya. Supaya kamu nanti bisa mengingatnya untuk menghadapi ulangan harian nanti ya.
Oke, sampai sini paham tentang lambung? Oke, kalau sudah paham kita kembali ke awal ya. Nah, ini kita sudah masuk ke mulut, kerongkongan, lalu masuk ke dalam lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan dilanjutkan, digerakkan ya. Kenapa bisa bergerak? Tadi di dalam lambung juga ada gerakan peristaltik, makanan didorong, terus diaduk-aduk, setelah itu masuk ke dalam usus halus anak-anakku semuanya ya. Nah, usus halus yang ini nih, yang tengah ini nih, yang bentuknya halus seperti ini, yang kecil. Nah, ini namanya usus halus. Kita bahas bagaimana sih makanan di dalam usus halus ya. Kita klik anak-anak semuanya ya. Oke, sudah siap? Oke, klik usus halus. Nah, ini usus halus. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang dimaksud usus halus adalah yang ini, yang tengah ya. Nah, kalau yang ini yang samping, ini namanya usus besar. Nah, kita lihat fokus ke yang kecil, usus halus. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar animasinya seperti ini. Kita lihat, usus halus terdiri dari 3 bagian anak-anakku semuanya. Ternyata usus halus yang panjang itu ada 3 bagian. Bagian pertama ada yang disebut usus 12 jari atau istilahnya duodenum ya, usus 12 jari. Lalu yang kedua ada usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Nah, di dalamnya makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas. Kalau tadi dibantu oleh enzim-enzim yang 4 tadi di lambung, nah kalau di usus halus makanan itu diproses dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas anak-anakku semuanya ya. Nah, jadi ada sebuah kelenjar di dalam tubuh kita namanya kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim yang masuk ke dalam usus halus untuk mencerna makanan. Kemudian enzim itu selain dihasilkan dari pankreas juga dihasilkan dari dinding usus halus dan cairan empedu. Ya, cairan empedu itu yang dekat dengan hati. Nah, dari kantong empedu ya, cairan empedu itu muncul dari diproduksi oleh kantung empedu. Kalau kamu pernah melihat organ dalam kambing, ada satu organ yang isinya cairan berwarna hijau. Nah, itu namanya kantung empedu anak-anakku semuanya. Posisinya itu berdekatan dengan hati, nempel dengan organ yang bernama hati. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketiga dari organ tersebut tadi apa? Pankreas, usus halus, dan kantung empedu itu menghasilkan cairan yang dimasukkan ke dalam usus halus untuk membantu proses pencernaan. Nah, ketiganya akan bekerja bersama-sama menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang bisa diserap ke dalam pembuluh darah usus. Nah, itulah kenapa makanan yang kita makan bisa terserap sari-sari makanannya, karena dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan dari kelenjar pankreas, kelenjar empedu, dan dari usus halus itu sendiri. Enzim apa yang membantu proses pencernaan di dalam usus halus? Nah, pertama ada enzim amilase namanya. Fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi amilum. Ini yang pertama. Nama enzimnya ingat, enzim amilase. Fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi amilum. Lalu yang kedua, ada enzim tripsin anak-anakku semuanya ya. Fungsi dari enzim tripsin ini adalah mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Pak, istilah-istilahnya susah, nggak apa-apa ya. Kamu ingat saja dulu, hafalkan saja dulu ya. Itu nanti untuk bisa memahaminya bisa kamu cari di sumber belajar yang lainnya anak-anakku semuanya atau dari kamus. Lalu yang ketiga ada enzim lipase. Nah, enzim lipase ini mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol anak-anakku semuanya. Nah, inilah 3 enzim yang dihasilkan dari usus halus anak-anakku semuanya ya. Oke, nanti sebelum ke usus besar kita kembali dulu ke dalam gambar. Nah, sudah ya, mulut sudah,
kerongkongan sudah, lalu masuk ke dalam lambung, usus halus. Nah, dari usus halus makanan masuk ke dalam usus besar anak-anakku semuanya ya. Jadi volume tadi, makanan tadi masuk ke dalam usus besar. Coba kita lihat. Nah, sebentar sebelum masuk ke usus besar. Nah, mana empedu? Nah, yang ini anak-anakku semuanya. Ini namanya kantong empedu. Nah, yang merah ini kan namanya hati ya anak-anakku semuanya. Ini yang hijau namanya kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu tadi. Lalu pankreas yang mana? Nah, pankreas ini yang bawah sini. Nah, ini ada yang berwarna putih menyelip di sini nih. Ini namanya kelenjar pankreas. Pankreas ini menghasilkan cairan yang membantu pencernaan di dalam usus halus anak-anak semua ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke usus besar. Makanan dari usus halus masuk ke dalam usus besar anak-anakku semuanya. Nah, bagaimana proses pencernaan di dalam usus besar? Kita coba lihat lebih jauh. Nah, ini usus besar ya, gambarnya sama seperti tadi. Ada dua usus, ada usus halus di sini, ada usus besar di sini di sampingnya ya. Nah, usus besar ini berfungsi utama sebagai reabsorpsi ya, fungsinya mereabsorpsi atau menyerap air kembali dan menghasilkan feses atau tinja, kotoran yang suka kita keluarkan setiap pagi. Nah, jadi di dalam usus besar ini makanan diserap airnya ya. Air secara osmotik dikembalikan ke pembuluh limfa dan darah. Ketika air gagal diserap maka menyebabkan diare. Sebaliknya jika buangan lambat bergeraknya menyebabkan konstipasi atau sembelit. Selanjutnya sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang melalui anus. Nah, jadi sisa-sisa makanan tadi kan makanan sudah diserap ya, sari-sari makanannya di dalam usus halus. Lalu ada sisa tuh, sisa-sisa makanannya masuk ke dalam usus besar. Nah, perlu anak-anakku ketahui di dalam usus besar ada satu bakteri yang membantu pencernaan kita, yang membantu proses pembusukan dari sisa-sisa makanan ini ya. Ternyata di dalam usus besar itu ada sebuah bakteri namanya bakteri E. coli ya, bakteri E. coli, dan bakteri ini adalah bakteri baik yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita. Namanya bakteri apa? E. coli ya anak-anakku semuanya, itu nama bakterinya. Nah, bakteri E. coli ini menghasilkan vitamin K yang bisa membantu pembusukan, proses pembusukan di dalam usus besar gitu ya. Kenapa makanan yang kita makan itu berbeda ketika dikeluarkan ya, ketika dikeluarkan saat BAB. Nah, itu terjadi pembusukan anak-anakku semuanya ya. Pembusukan itu dibantu oleh proses oleh bakteri ya, oleh bakteri yang bernama bakteri E. coli. Itu ya anak-anakku semuanya, bagaimana makanan masuk ke dalam usus besar. Ternyata prosesnya panjang anak-anakku semuanya ya, bisa mencapai waktu 6 jam anak-anakku. Dari mulai masuk ke mulut sampai dikeluarkan melalui BAB itu hampir 6 jam. Jadi waktunya panjang anak-anakku semuanya. Jadi kalau anak-anakku semuanya baru makan atau habis makan langsung mau BAB, itu bukan makanan yang baru saja kita makan, tapi makanan yang kita makan kemarin sebelumnya ya, itu yang dikeluarkan. Paham ya anak-anakku semuanya? Nah, makanan yang tidak diserap tadi sisanya masuk ke dalam anus untuk dikeluarkan saat BAB. Apa BAB? Buang air besar ya anak-anakku. Oke, itu bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh kita, dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus halus, dan terakhir ke usus besar, dan terakhir sekali di dalam anus anak-anakku semuanya. Ingat, ini namanya organ-organ pencernaan anak-anakku semua. Jadi jumlahnya ada 6 ya, ditambah dengan anus. Kalau usus halus diuraikan ini jadi
7 karena tadi jadi 8 ya, usus halusnya kan ada 3 bagian. Nah, secara umum seperti ini. Ya, ingat dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus dan usus besar, terakhir anus anak-anakku semuanya ya. Tolong diingat dan tolong dihafalkan tuh tadi proses di dalam setiap organ ya, terutama kaitan dengan enzim-enzim tadi ya. Dihafalkan nama enzimnya, kemudian fungsinya juga dihafalkan ya. Oke, siap. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita tahu bagaimana sistem pencernaan pada manusia, kita coba beranjak ke materi selanjutnya. Nah, ini sudah ya, sistem pencernaan sudah. Kita lanjut ke alat musik Nusantara anak-anakku semuanya. Ini materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selain kita belajar sistem pencernaan, kita juga belajar alat musik Nusantara. Ini melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita kemarin sudah tahu keragaman yang ada di Indonesia. Salah satu keragamannya adalah keragaman budaya, sosial budaya. Salah satu bentuk budaya di negara kita yaitu adanya alat musik ya, adanya lagu daerah, adanya pakaian adat dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ada apa saja sih alat musik Nusantara di negara kita. Nah, ini hanya beberapa ya anak-anakku semuanya, contoh alat musik yang ada yang sering digunakan di Indonesia. Nah, keberagaman alat musik ini harus kita syukuri anak-anakku semuanya ya. Kita memiliki banyak jenis alat musik sehingga ini menjadi kekayaan bagi negara kita. Di sini ada gambarnya. Sekarang kita akan belajar nama-nama dari alat musik ini dan asalnya dari mana. Ini hanya sebagian kecil anak-anakku semuanya ya. Masih banyak alat musik lain yang harus kamu pelajari, yang harus kamu ketahui, yang ada, yang dimiliki oleh bangsa kita, oleh negara kita, oleh Indonesia ya. Baik, yang pertama, ada yang tahu namanya apa? Gambarnya seperti ini ya. Ini yang pertama, yang kedua seperti ini, bahannya dari bambu. Yang ketiga ini 4 dan 5. Coba, ada yang tahu tidak namanya apa? Nah, yang pertama ini namanya kecapi anak-anakku semuanya ya. Namanya kecapi. Asalnya dari mana? Sebelum asalnya, kecapi ini dimainkan dengan cara bagaimana? Ada yang tahu? Iya, dengan cara dipetik ya. Nah, kecapi ini menggunakan senar seperti gitar dan cara memainkannya dipetik. Asalnya dari mana? Kecapi ini ada yang berasal dari Jawa Barat anak-anakku semuanya, yang disebut kecapi Sunda. Tapi di daerah lain juga ada anak-anakku semuanya ya, bukan hanya di Jawa Barat. Nah, Bapak sekarang menuliskan sementara Jawa Barat. Silahkan kamu cari daerah asal lainnya, karena bukan hanya dari Jawa Barat. Kamu cari di daerah lain ada yang menggunakan kecapi. Nomor 2 ini namanya apa? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Namanya angklung anak-anakku. Nah, angklung ini terbuat dari bambu ya. Dari bambu yang diraut sedemikian rupa, bentuknya menjadi seperti itu. Cara memainkannya unik angklung ini ya. Kalau tadi kecapi dipetik, nah kalau angklung ini digoyangkan anak-anakku ya. Cara memainkannya digoyangkan, dan satu unit angklung ini mengandung atau menghasilkan satu nada ya, menghasilkan satu nada, sehingga angklung ini harus dimainkan secara bersama-sama ya, melibatkan banyak orang ya itu. Tapi bisa juga dimainkan oleh seorang, tapi harus dengan settingan alat yang seperti ini ya, dijajarkan seperti itu. Lalu angklung ini dari mana? Nah, angklung ini masih dari Jawa Barat ya. Angklung masih dari Jawa Barat, dan kita harus menjaga melestarikan alat musik jenis ini karena di negara lain tidak ada jenis alat musik seperti ini. Angklung ini milik Indonesia ya, hanya ada di Indonesia anak-anakku semuanya ya. Lalu yang berikutnya ada sasando namanya anak-anakku ya. Namanya sasando. Nah, dari mana sih sasando ini? Sasando ini dari Nusa Tenggara Timur. Kamu harus tahu ya, walaupun dari daerah lain,
kita harus tahu jenis alat musiknya apa ya, kemudian cara memainkannya bagaimana. Silahkan kamu pelajari lebih lanjut. Yang keempat, ini namanya gamelan anak-anakku semua ya. Bagi ayah bunda atau anak-anakku yang gemar menonton wayang golek atau wayang kulit, nah gamelan biasanya digunakan untuk mengiringi pagelaran wayang golek maupun wayang kulit ya. Nah, gamelan ini berasal dari Jawa ya. Dari Jawa, di Bali juga ada. Ini gamelan ini banyak perlengkapannya. Jadi seperangkat gamelan ya. Nama-nama, ada kendangnya, ada gongnya ya, ada saron, ada bonang dan lain sebagainya. Banyaklah unsur-unsurnya, bisa kamu pelajari nanti. Ini namanya gamelan, dan gamelan ini membutuhkan pemain yang banyak tentu, karena alatnya banyak maka pemainnya pun harus banyak. Jadi satu set gamelan itu terdiri dari berbagai jenis alat anak-anakku semuanya ya. Nah, lalu yang kelima. Nah, yang kelima ini apa namanya? Namanya kolintang anak-anakku semuanya ya. Kolintang, cara memainkannya dengan cara dipukul ya. Cara memainkannya dipukul. Nah, dari mana asalnya? Kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara anak-anakku semuanya. Kamu harus tahu ya, harus tahu. Dan ini hanya sebagian kecil anak-anakku. Jadi silahkan kamu cari alat musik lain yang ada di negara kita. Silahkan, ada banyak alat musik yang bisa kita pelajari dan sekaligus bisa kita pelajari cara memainkannya. Siapa tahu kamu bisa menjadi seniman yang fokus di salah satu alat musik atau beberapa alat musik. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita kembali ke bagian awal. Nah, ini ke peta pikiran. Ini namanya peta pikiran ya, ingat ya, namanya peta pikiran. Nah, sistem pencernaan sudah, alat musik Nusantara sudah. Sekarang yang terakhir nih anak-anakku semuanya, kita sudah masuk ke bagian akhir video pembelajaran. Kita akan belajar menganalisis iklan. Kemarin kita sudah belajar kata kunci dan sudah berlatih menganalisis 2 iklan ya. Masih ingat pembelajaran 3 dan 4? Ada iklan apa di sana? Iya, ada iklan tentang kelompok wanita tani yang menghasilkan produk mie ya dari singkong dan jagung. Kemudian kemarin juga ada iklan tentang pagelaran tari ya, pagelaran tari Nusantara yang diselenggarakan oleh UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Nah, sekarang kita akan berlatih lagi bagaimana menganalisis iklan. Kita lihat. Nah, ternyata isinya tugas anak-anakku ya. Isinya tugas. Tugasnya apa? Nah, untuk melatih menganalisis informasi dari sebuah iklan, Bapak tugaskan nih, kamu cari, kamu pilih salah satu iklan yang ada di TV. Kalau kemarin kan iklannya berupa gambar saja ya. Nah, sekarang coba kamu cari iklan berupa video yang ada di televisi. Pilih salah satu iklan saja ya. Nah, banyak kan di TV, banyak iklan yang ada di TV. Kamu pilih salah satunya, lalu kamu amati dan tulis informasi yang ada di dalam iklan tersebut. Iklan tersebut menginformasikan tentang apa sih? Ada apa saja informasinya ya? Nama produknya apa, kemudian keunggulannya apa ya? Waktu promosinya kapan itu ya. Silahkan kamu pilih salah satu jenis iklan untuk kemudian diamati informasi yang ada pada iklan tersebut. Kamu tulis ya. Paham ya? Nah, gampang, banyak iklannya. Pak, iklan kan suka cepat tampilnya di televisi, bagaimana? Nah, walaupun cepat kan ditampilnya beberapa kali, kadang muncul lagi, kadang ada lagi ya. Atau kamu supaya gampang, kamu video aja ya, kamu rekam selama iklan tersebut, nanti kamu putar ulang. Paham? Oke, baik, paham ya. Kalau sudah paham, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Kita sudah belajar
materi pembelajaran berupa sistem pencernaan. Silahkan kamu buat kesimpulannya, kamu tulis di buku tulisnya masing-masing apa yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian tentang alat musik, tentang jenis-jenis alat musik yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia yang kita miliki. Lalu bagaimana menganalisis iklan, kita sudah mendapatkan tugas. Nah, untuk bisa menyimpulkan semua materi ini, silahkan kalau kamu lupa, kamu bisa ulangi menonton video pembelajaran ini anak-anakku semuanya ya. Itu. Baik, kalau sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah membersamai Bapak menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Dan tentu Bapak memohon maaf kepada anak-anakku semuanya apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, ada penjelasan yang terlalu cepat ya. Bapak mohon maaf. Kemudian jangan lupa supaya video ini bisa lebih bermanfaat, kamu lakukan sharing ya. Kamu bagikan video pembelajaran ini kepada teman kamu. Kamu klik tombol like-nya, komentari, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, nyalakan lonceng pemberitahuannya supaya kamu mendapatkan notifikasi ketika ada video pembelajaran yang terbaru, supaya kamu tidak ketinggalan dengan video pembelajarannya ya, supaya kamu lebih mudah ketika belajar. Ingat, video pembelajaran ini hanya salah satu suplemen ya, salah satu penunjang yang bisa kamu gunakan. Kamu boleh mencari video pembelajaran lain yang menunjang dari pembelajaran yang kamu butuhkan. Silahkan, kamu bisa belajar dari berbagai sumber ya. Sumber yang paling utama tentu dari buku ya. Silahkan kamu gunakan buku siswa yang kamu miliki, dibaca bukunya, kemudian dipahami. Nah, kalau butuh informasi lebih jauh, butuh penjelasan, kamu tanyakan ke guru kelasnya masing-masing ya. Jangan malu, jangan ragu untuk bertanya kepada guru kelasnya melalui alat komunikasi yang sudah tersedia seperti WhatsApp group ya, atau media belajar lain ya, LMS lain yang digunakan di sekolahnya masing-masing ya. Atau misalkan kamu cari di video-video lain, silahkan, ada banyak ya, ada banyak sumber belajar yang bisa kamu gunakan untuk menambah pengetahuan kamu. Oke, anak-anak semuanya ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini melekat erat di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam hati kita, dan bisa kita laksanakan supaya lebih bermanfaat ya, bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri kegiatan ini dan kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anakku semuanya, pamit undur dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.